guru itu tidak menyampaikan bagaimana caranya anak untuk memahami. Jadi tidak mencari cara untuk membuat anak itu mau memahami agama dan mengimplementasikannya. Sinilah kemudian timbul keprihatinan, mau menjadi apa ini kalau seperti ini terus. Saya sudah terbiasa di persoalan sosial ya, sering mengadvokasi mengenai kekerasan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kala itu kan tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan, tingginya KDRT. Ini menjadi concern saya. Di samping saat itu saya menjadi guru di sebuah SMK swasta di Kabupaten Wonogiri. Nah, dari situ kita melihat malang melintang mengadvokasi, mendampingi ketika penyidikan, kemudian sampai pada tahapan persidangan, sampai purna. Ya, kita melihat perempuan, khususnya anak-anak, karena setelah kita evaluasi sekaligus saat mendampingi itu, saya juga mengadakan penelitian. Nah, dari situ bisa kita tarik benang merahnya sesungguhnya persoalan kemajuan zaman atau di era milenial saat ini pun ternyata sama, yaitu pendidikan agama yang tidak holistik ya, yang hanya sepotong-sepotong atau parsial. Ini menyebabkan orang hanya mengenal atau agama itu ya sekedar sholat dan puasa. Mereka tidak melaksanakan, tidak mengimplementasikan ajaran Islam secara menyeluruh. Nah, itu hanya ketika ada yang disukai dilaksanakan, tidak ya tidak. Ini yang menyebabkan. Kemudian di sekolah pun rata-rata, karena saya juga guru agama dulu, kita melihat kan guru agama itu ada beberapa. Saya juga meneliti bahwa yang diajarkan guru ketika mengajarkan Quran hadis ya sekedarnya saja, anak ternyata tidak, guru itu tidak menyampaikan bagaimana caranya anak untuk memahami. Jadi tidak mencari cara untuk membuat anak itu mau memahami agama dan mengimplementasikannya. Yang penting guru saya mengajar ini selesai ya sudah gitu. Jadi jadi itu hanya mengajar. Nah, dari sinilah kemudian timbul keprihatinan, mau menjadi apa ini kalau seperti ini terus. Anak-anak tetap akan menjadi korban gitu, karena mereka tidak bisa membentengi dirinya sendiri. Membentengi itu kan tidak harus punya atau mampu silat, mampu taekwondo, mampu gitu. Bukan itu yang menjadi modal utama. Itu penting tetapi hanya sebagai penyerta saja. Nah, artinya untuk membentengi di luar mengantisipasi. Nah, kondisi ini yang membuat keprihatinan saya. Akhirnya saya teriak-teriak. Kemudian kondisi saat itu ketika penyidikan, para penyidik ini belum pro terhadap anak dan perempuan, karena korban rata-rata itu dan mayoritas rata-rata korban itu adalah orang tidak mampu. Yang menjadi pelaku pun rata-rata orang yang tidak mampu. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir saya nggak bisa kalau saya hanya akan lelah kalau hanya mendampingi orang, mengadvokasi orang, mendampingi orang yang kena kasus, tetapi saya harus merubah, masuk ke sistem. Nah, saya ingin bangsa kita itu mempunyai karakter. Bangsa Indonesia itu karakternya jauh lebih bagus dibandingkan bangsa lain. Harapannya meskipun dianggapnya kita belum negara yang maju kala itu, tetapi bisa dengan pemahaman agama yang baik,
dengan ajaran agama yang baik. Nah, ini kita harapkan dan itu sudah kita perjuangkan ketika rapat dengan Menteri Agama untuk bagaimana kurikulum itu anak bisa memahami agama, bukan sekedar anak itu hafal agama. Ini menjadi penting. Kalau hafal ya sudah, besok dia pergi atau main dapat apa lupa. Nah, ini yang kita harapkan. Kurikulum itu untuk disesuaikan bagaimana membentuk karakter bangsa melalui anak itu dari basic yang paling bawah. Selain dari pendidikan, tentu tidak lepas dari keluarga. Melihat tadi anak ada perempuan anak, ada banyak kasus. Nah, ternyata ini diperlukan ketahanan keluarga melalui, jadi agama itu tadi pun harus dibentuk melalui keluarga. Ketahanan keluarga dalam pemahaman agama ini menjadi sangat penting. Kita ngertilah kompleksitas masyarakat ya, dengan pekerjaan, kemudian sosial masyarakatnya ini kompleks sekali, complicated. Tetapi dengan pemahaman agama yang baik, saya yakin pranata sosial ini juga menjadi baik. Nah, itu dimulai dari keluarga. Bagaimana anak menjadi santun? Minimal kalau sudah santun di keluarganya, dia nggak akanlah ada tawuran, nggak akanlah ada sedikit berantem kemudian main keroyok dan sebagainya. Ini kan multiplier efeknya luar biasa. Jadi harus di situ kita berharap keluarga menjadi pertahanan yang pertama dan ibu adalah sebagai guru yang pertama.